Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan menyelesaikan proyek-proyek yang telah Pak Romi berikan. Di sini kita akan merakit CPU. Pertama, kita bongkar CPU terlebih dahulu. Power supply, obeng, kabel SATA, kipas, hard disk, motherboard, dan prosesor. Di sini ada casing, terlebih dahulu kita memasang power supply. Setelah itu kita memasang baut di sekitar power supply. Yang kedua, kita memasang prosesor. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Yang ketiga, kita memasang kipas. Tekan bagian samping kipas agar tidak bergeser. Pasang kabel fan ke posisi yang telah kami tunjukkan. Masukkan hard disk sesuai dengan tempatnya. Beri baut agar tidak terlepas. Pasang kabel SATA seperti yang di video. Yang kedua, pasang kabel di bawah kabel SATA. Lalu pasang motherboard ke casing. Pasang baut di sekitar motherboard agar motherboard tidak tergeser. Setelah itu, pasang RAM seperti yang di video. Pasang lagi kabel SATA yang satunya ke motherboard. Setelah itu, pasang kabel-kabel seperti yang ada di video. Jika sudah selesai semua, kemudian tutup kembali casing CPU. Jangan lupa dikasih baut ya, agar tidak lepas.
Selanjutnya, kami akan menginstal sistem operasi Windows 11. Sebelum itu, restart terlebih dahulu laptop Anda. Di sela-sela menunggu, masukkan flash disk yang berisi file Windows 11. Tekan F2. Setelah muncul tampilan ini pada time and currency format, pilih Indonesia. Klik Next. Klik Next. Centang setuju atau accept. Klik Next. Pada partisi B, format partisi, klik OK. Klik Next. Pada tampilan ini, kita akan menunggu sampai finishing up. Klik Restart Now. Muncul tampilan baru lagi. Pilih Indonesia. Klik Yes. Setelah itu, pilih US. Klik Yes. Di sini kita skip saja. Koneksikan ke internet yang Anda punya. Setelah itu, beri nama untuk laptop. Klik Next. Passwordnya tidak perlu diisi. Klik Next. Klik Next dan setuju atau accept. Tunggu beberapa saat. Sistem operasi laptop sudah berubah menjadi Windows 11. Setelah masuk ke Windows 11, kita akan menginstal aplikasi dan Office. Masukkan terlebih dahulu flash disk yang berisi file aplikasi. Setelah terhubung, masuk ke folder. Cari nama flash disk yang terhubung, pilih opsi yang ditunjuk. Klik Open. Pilih Office. Pilih Setup 64. Pilih Yes. Kita tunggu sebentar. Proses penginstalan pun dimulai, dan tunggu beberapa saat sampai penginstalan selesai. Klik Close. Pilih aplikasi Adobe Acrobat. Klik Yes. Tunggu sampai penginstalan selesai. Klik lagi aplikasi tersebut, klik Install. Sudah selesai, kita klik Finish. Pilih WinR. Klik Yes. Pilih Install. Tunggu sebentar. Setelah muncul, klik OK. Pilih Done. Kemudian pilih Google Chrome. Klik Yes.
Tunggu sampai selesai menginstal. Klik Google Chrome lagi. Setelah masuk, lalu jika tidak ingin menggunakannya, kembalikan saja. Cek kembali aplikasi-aplikasi yang sudah diinstal tadi. Lalu di sini kami juga akan menginstal aplikasi Cisco Packet Tracer. Pertama, pilih file Cisco tersebut. Klik Yes. Pilih I accept the agreement. Klik Next. Terus cari di folder file Cisco Packet Tracer. Klik Next. Centang create a desktop sort out. Klik Next. Klik Install. Tunggu sampai proses installingnya selesai. Setelah selesai, klik Finish. Fungsi kabel jenis strike antara lain menghubungkan komputer ke switch jaringan, menghubungkan komputer ke hub jaringan, menghubungkan komputer ke router jaringan, menghubungkan komputer dengan jaringan LAN, menghubungkan switch dengan hub jaringan, menghubungkan switch ke router jaringan. Fungsi kabelan sesuai warna. Orange berfungsi sebagai media pengirim paket data. Putih orange berfungsi sebagai media pengirim paket data. Hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Putih hijau berfungsi sebagai media pengirim paket data. Biru berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Putih biru berfungsi sebagai media pengirim paket suara. Coklat berfungsi mengirim tegangan DC. Putih coklat berfungsi mengirim tegangan DC. Setelah kabel tersusun dengan urutan warna yang tepat, selanjutnya rapikan kabel dengan tang crimping. Masukkan kabel ke dalam RJ45. Setelah itu, dikunci menggunakan tang crimping. Setelah terkunci, kita akan tes menggunakan LAN tester agar kita mengetahui kabel yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Fungsi kabel LAN jenis cross. Menghubungkan komputer dengan komputer lain, menghubungkan switch dengan switch lain, menghubungkan hub dengan hub, menghubungkan router dengan router. Setelah kabel tersusun dengan urutan warna yang tepat, selanjutnya rapikan kabel dengan tang crimping. Masukkan kabel ke dalam RJ45, setelah itu dikunci menggunakan tang crimping. Setelah kabel terkunci, kita akan mengetes menggunakan LAN tester. Tujuan menggunakan LAN tester adalah untuk mengetahui kabel yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Jadi, perbedaan antara kedua kabel ini adalah jika kabel strike menghubungkan perangkat yang berbeda sedangkan kabel cross menghubungkan ke perangkat yang sama. Jika kita menggunakan kabel LAN, ada beberapa kelebihan yang dimilikinya. Yang pertama, kecepatan yang lebih tinggi. Kedua, keamanan lebih baik. Dan ketiga, lebih stabil dan efisien. Pertama-tama, buka aplikasi Cisco Packet Tracer. Setelah itu, ambil 3 router, 2 switch, dan 6 PC. Fungsi router: 1. Sebagai penghubung jaringan. 2. Transmisi informasi. 3. Penghubung antara jaringan dengan DSL.
Sambungkan router dengan router menggunakan kabel cross warna hitam putus-putus. Setelah itu, sambungkan switch dan PC menggunakan kabel strike yang warna hitam. Masukkan IP router seperti yang kami tulis. Jangan lupa diripkan kedua IP tersebut. Tulis IP router seperti IP yang telah kami tulis. Fungsi switch untuk mengirim serta menerima data dari perangkat lain, serta menyaring dan meneruskan paket data. Diripkan juga ya kedua IP-nya. Selanjutnya kita isi routernya lagi seperti yang kami tulis. Ripkan kedua IP-nya. Isi IP di semua PC menggunakan IP kelas C yang telah kami tentukan. Isi juga default gateway-nya sama dengan fast Ethernet 01 yang terdapat pada router 2 dan 3. Fungsi utama PC yaitu untuk mengolah data input dan juga menghasilkan output data atau informasi yang sesuai dengan keinginan pengguna. Penggunaan jaringan VLAN dapat meningkatkan keamanan karena hanya pengguna dalam VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi. Selain itu, memudahkan dalam membuat pengaturan kebijakan pada router untuk hak akses, sehingga setiap VLAN yang berbeda bisa saja tidak dapat terhubung karena dibatasi. Jaringan VLAN berfungsi menyatukan lebih dari satu LAN sehingga antar LAN bisa berkomunikasi. VLAN tidak menggunakan kabel, melainkan hanya mengkonfigurasi secara virtual sehingga dinilai lebih hemat. Lalu kita tes jika sudah successful semua, berarti sudah bisa tersambung dan sudah bisa mengirim data. Di sini terdapat dengan kabel adaptor, kabel LAN, dan router mikrotik. Di sini ada kabel internet. Sebelumnya, kita colokkan kabel adaptor ke stop kontak. Di sini kita pasang kabel adaptor seperti yang telah kami contohkan. Selanjutnya, pasang kabel internet di bagian port 1. Yang kedua, pasang kabelan di port 2. Dan pasang kabelan di belakang PC. Pertama-tama kita buka aplikasi Winbox. Di sini kita sudah berada di dalam tampilan utama aplikasi Winbox. Di sini kita akan mencari kode router yang ada di belakang nomor router kita. Di sini kita refresh dulu ya teman-teman. Di sini kita pilih nomor yang sesuai dengan di belakang router kita. Lalu kita connect. Dan kita sudah berada di dalam konfigurasi DHCP server. Di sini kita akan melakukannya step by step. Di sini kita pilih sistem, reset configuration, kita centang seperti yang kami lihatkan, dan klik yes. Setelah kita mereset, kita akan kembali ke layar utama tampilan Winbox.
Nah, di sini kita sudah kembali lagi ke tampilan utama Winbox. Di sini kita akan menunggu waktunya sebentar. Setelah menunggu waktu sebentar, kita connect kembali. Nah, di sini kita sudah kembali ke layarnya. Yang pertama, kita klik IP, DHCP client, dan kita klik tanda tambah ya. Di sini kita ubah menjadi Ether 1. Setelah diubah, kita klik Apply OK. Klik IP, addresses, kita klik tambah, dan kita ganti addressnya. Addressnya sesuai keinginan masing-masing ya teman-teman. Bisa dari kelas A, B, C, dan di sini kami memakai kelas C. Dan di sini kita ubah menjadi Ether 2. Klik Apply, OK. Nah, di sini sudah terlihat ya teman-teman, Ether 1 dan Ether 2-nya. Di sini kita pilih IP, klik DNS. Di sini servernya diganti ya teman-teman. Yang di atas itu dengan angka 8888. Sedangkan yang di bawah yaitu 8.8.4.4. Setelah itu, klik Apply dan OK. Di sini, klik IP, pilih Firewall. Klik NAT, lalu klik tanda plus. Pada tampilan New NAT Rules, tab General, Chain diisi dengan SC-RNAT dan Out Interface diisi dengan Ether 1. Pada tab Action, pilih Masquerade, lalu klik Apply dan OK. Klik IP, lalu pilih DHCP Server. Setelah masuk, pilih DHCP Setup. DHCP Server Interface, lalu pilih Ether 2 dan Next. Pada DHCP Address Space, klik Next. Pada Gateway for DHCP Network, klik Next. Pada Addresses to Give Out, klik Next. Pada DNS Server, klik Next. Pada tampilan List Type, kita bisa mengatur waktu yang diinginkan. Klik Next. Konfigurasi DHCP server selesai. Sekian dari video penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.